Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Senin tanggal 19 September 2022. Jadi sebelumnya hari Jumat itu IHSG ditutup di level 7168, turun signifikan ya, hampir 2%, turunnya sebesar 136 poin dengan catatan nilai transaksi senilai 26,6 triliun. Most active stock 5 diantaranya BBCA, Bumi, AMRT, BBRI, dan Telkom. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net buy senilai 1,9 triliun dengan top buy 5 diantaranya BMRI, Sido, MTEK, Kalbe Pharma, dan AMRT. Oke, kita review untuk Wall Street sebentar ya. Jadi sama Wall Street juga tekanan, jadi ada kondisi risk off saham dan tapi risk on pada obligasi karena fokus investor pada resesi ekonomi. Jadi bursa saham Wall Street konsisten bergerak di zona merah dengan technical rebound pada US Treasury 2 tahun atau obligasi yang paling sensitif pada perubahan Fed Fund Rate pasca mendekati yield level obligasi psikologis 4%. Adapun ekspektasi inflasi konsumen Amerika turun meredam spekulasi kenaikan Fed Fund Rate September minggu ini. Spekulasi kenaikan 100 basis poin ya, dibandingkan sebelumnya 75 basis poin. Jadi data menunjukkan University of Michigan September 1 tahun dan 5 tahun sampai 10 tahun inflasi melandai ke level 4,6% dan 2,8% seiring normalisasi harga bensin. Selain match benchmark itu antara lagging sama leading indikator, kami melihat hawkish agresif lanjutan The Fed berpotensi membawa ekonomi Amerika pada risiko resesi. Oke, untuk IHSG hari ini jadi tidak ada rilis data ekonomi hari Senin membuat investor langsung mengantisipasi proyeksi hawkish 3 bank sentral pada hari Kamis waktu Indonesia Barat, yaitu BI yang diproyeksikan menaikkan suku bunga 25 basis, Bank of England 50 basis, dan The Fed naik 75 basis. Kami melihat kebijakan moneter ketat Bank Indonesia khususnya September akan menentukan arah pergerakan IHSG jelang penutupan kuartal 3 tahun ini, menghadap sekaligus membuat ekonomi kuartal 4 berbiaya mahal. Jadi pemulihan ekonomi pada kuartal keempat menghadapi tantangan dual combo, yaitu inflasi tinggi dan suku bunga tinggi. Kami memproyeksikan IHSG bergerak bearish untuk hari ini. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama dari Sinarmas Multiarta SMMA yang menyuntik modal entitas usaha senilai 340 miliar. Yang kedua, El Nusa membukukan laba bersih senilai 226 miliar atau tumbuh signifikan 976% secara tahunan sepanjang semester pertama tahun ini. Yang ketiga dari Petrosea mengantongi kontrak senilai 2,89 triliun yang diperoleh dari Indobara Pratama. Kita masuk ke makroekonomi, jadi pajak karbon akan segera diterapkan. Jadi Kementerian Keuangan mengatakan bahwa implementasi pajak karbon diusahakan akan mulai berlaku sebelum puncak konferensi tingkat tinggi di Bali. Untuk global, jadi ada ekspektasi inflasi. Tadi kita udah bahas sebelumnya, jadi ekspektasi inflasi jangka pendek konsumen Amerika turun ke level terendah dalam 1 tahun pada bulan September dan prospek selama 5 tahun ke depan juga membaik. Oke, kita masuk berikutnya ke data ekonomi. Jadi seperti tadi kita ada review, untuk hari ini tidak ada rilis data ekonomi, jadi kita investor langsung fokus pada data ekonomi hari Kamis. Ini waktu Indonesia Barat ya, jadi untuk hari Kamis, Amerika, kalau di Amerika itu hari Rebo, itu hari Kamis jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat itu ada rilis data The Fed ya, kemungkinan naik 75 basis. Sementara untuk siangnya itu ada BI Bank Indonesia 7 days reverse repo rate yang kemungkinan naik 25 basis, dan sorenya itu ada Bank of England yang kemungkinan naik 50 basis. Oke, untuk hari ini itu ada RUPS, kode sahamnya Verna, JSky, sama Cash. Untuk dividen hari ini nggak ada. Oke, technical IHSG diproyeksikan bearish dengan support 7160 sampai 7150.
atau 7050 sampai 7000. Sementara untuk resisten 7200 atau 7250 atau 7300, berikutnya 7355 sampai 7377. Rekomendasi saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Indosemen Tunggal Prakarsa. Rekomendasinya buy dengan target price-nya di 10350 atau 10575 dan berikutnya 10700. Sementara untuk stop loss-nya di 9525. Yang kedua dari Tower Bersama Infrastructure, Tebik, rekomendasinya spekulatif buy dengan target price-nya di 2800 sampai 2820 atau di 2900. Sementara untuk stop loss-nya di 2720. Yang ketiga dari Bank Mandiri, rekomendasinya buy on weakness dengan target price-nya di 9300, 9500, berikutnya 9850 dan terakhir 10000. Sementara untuk stop loss-nya di 8800. Yang keempat ada Barito Pacific BRPT, rekomendasinya spekulatif buy dengan target price-nya di 850, 880, berikutnya 900 dan kemudian 950. Sementara untuk stop loss-nya di 805, sorry. Yang terakhir dari MTech, Elang Mahkota Teknologi, rekomendasinya spekulatif buy dengan TP-nya di 2000, berikutnya 2100 dan 2300. Sementara untuk stop loss-nya di 1690. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.